Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bagaimana etika seorang murid kepada guru, seorang pencari ilmu kepada ustaznya atau gurunya. Dan juga Rasulullah SAW demikian, dan juga para ulama. Sehingga dikatakan kalau kita ingin mencari ilmu, terlebih dahulu kita mencari adab, atau al-adabu fawqal ilmi, atau al-adab qabla al-ilmi. Ta'allumul adab qabla an ta'allamul ilmi. Pelajari dulu adabnya, baru pelajari ilmunya. Atau ambil dulu dari guru itu etika moral, baru ambil ilmu. Di zaman kita sekarang sangat ironi, banyaknya kita lihat adanya murid-murid yang tidak sopan, atau juga bahkan tega menganiaya guru, yang walaupun sebaliknya juga kita melihat sangat ironi, ada juga guru yang tidak senonoh kepada muridnya, bahkan ada guru yang menodai muridnya. Ini sangat ironi di zaman kita sekarang. Namun untuk itu dalam kesempatan ini, mari kita lihat bagaimana seyogianya atau seharusnya etika seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Pertama, kita berkaca dari Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan seseorang atau Nabi Musa alaihissalam yang sudah merasa bahwa di zamannya itu, di eranya itu, atau di lingkungannya itu tidak ada lagi tempat dia untuk menambah ilmu, sehingga ada rasa hasrat ingin menambah, bahkan dia tidak melihat lagi peluang untuk menambah ilmu kepada siapa. Maka alhamdulillah dia dipertemukan dengan seorang nabi yang lebih alim, yaitu Nabi Khidir, yang kisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi, di mana Musa bertemu Khidir. Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ini etika bagaimana seorang calon murid meminta kepada calon gurunya untuk diajari. Ini etika yang sangat sopan, dengan bahasa yang sangat sopan. Bolehkah aku, izinkah aku, diizinkankah aku, diberikankah kesempatan kepadaku untuk belajar kepadamu terhadap ilmu-ilmu yang sudah diajarkan kepadamu. Ini permintaan. Dalam hadis kita juga membaca riwayat seorang sahabat meriwayatkan, lamma dakhaltu ila majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajadtun nas wajadtu ashab, sahabat-sahabat Rasul ru'usahum muttaqina ru'usahum, kepala mereka itu menunduk ketika mendengarkan pelajaran atau wejangan atau tausiah atau irsyad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna fi ru'usihim tuyur, seolah-olah di kepala mereka itu ada burung. Jadi kalau kita menunduk burung di kepala, bagaimana tidak terbang, tidak bergerak. Jadi para sahabat itu di hadapan Rasulullah SAW demikian. Keberadaan mereka tidak gerasak gerusu, tidak selonjor-selonjor, tidak nyender, tidak sambil merokok, tidak sambil main handphone, tidak ngomong, tidak. Tapi betul-betul punya adab yang tinggi. Kalau kita lihat juga kepada para ulama kita, Imam Malik misalnya mengatakan, al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Maka dikatakan man laisa lahu adabun fahuwa dubbun, siapa yang tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya moral, itu sama saja dengan hewan, dub, hewan melata itu. Bahkan dikatakan walaupun memang senada dengan hadis lain, tapi tidak sampai kepada derajat sahih, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan, siapa yang mengajari aku ilmu satu huruf saja, aku sudah siap atau memposisikan diriku bagi dia sebagai seorang hamba sahaya, seperti
hormatnya seorang hamba kepada tuannya. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, jikalau kita ingin untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu tidak terbatas kepada anak-anak, remaja atau dewasa, tapi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Proses belajar itu long life education. Sepanjang umur kita itu belajar, tiada hari tanpa belajar. Maka kalau kadang-kadang kita mendengar ada ceramah yang itu saja, kita lihat atau kita katakan tidak ada hal yang baru. Ada istilah, satu hari kita tidak membaca buku, maka ketika menyampaikan yang kita sampaikan adalah hal-hal yang basi. Maka harus membaca, belajar, dan juga mencari guru dan mencari tempat kita belajar. Yang pertama, harus kita dalam belajar itu mengikhlaskan niat. Niat itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan ada tujuan lain di dalam menuntut ilmu, apakah itu mencari kemuliaan di hadapan manusia, mencari kehormatan atau mencari pengakuan dan lain sebagainya. Tidak ada. Itu harus ikhlas, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib hukumnya. Tapi di sini memang wajib kifayah. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalaupun seandainya terjadi peperangan, tidak boleh semuanya berangkat perang. Harus ada yang tinggal untuk takhusus atau spesial untuk mempelajari ilmu. Ketika nanti pasukan yang berangkat perang menang, pulang, ada yang mengajari mereka tentang atau memperdalam ilmu yang mereka ajarkan, yang mereka perdalam ketika terjadi peperangan itu. Sampai seperti itu, tidak boleh ada kekosongan proses belajar mengajar dalam Islam. Ada yang pertama, ikhlaskan niat, karena itu merupakan satu kewajiban. Jadi tidak ada kata sudah selesai belajar, sudah tamat belajar. Tamat itu seiring dengan usia kita tamat. Tamat usia kita, tamatlah kita belajar. Selama kita masih hidup, maka kewajiban kita itu terus untuk belajar. Long life education. Seumur usia kita gunakan untuk belajar. Maka ikhlaskan niat, karena itu merupakan satu kewajiban. Yang kedua, kesungguhan, al-jid. Harus ada sungguh-sungguh, tidak boleh setengah hati. Belajar itu harus, karena itu menjadi penentu. Imam Syafi'i mengatakan juga demikian, man talabal ula saharul layali. Siapa yang ingin mendapat makom yang tinggi, yang terpuji, atau juga kedudukan yang baik, maka dia harus siap bergadang malam. Bergadang malam di situ bukan main-main, tidak. Belajar sampai larut malam. Di sini ada al-jid, ada keseriusan. Kalau kita lihat para ulama kita, bagaimana Imam Syafi'i dari desa satu ke desa satu, kota satu ke kota lain, negara ini ke negara berikutnya, beliau keluar masuk desa kota diantar oleh ibundanya dalam rangka untuk memproses menjadi ulama besar. Ada kesungguhan, antara usaha dengan hasil itu tidak pernah berbeda. Maka yang kedua, bagi penuntut ilmu, adab kita dalam menuntut ilmu, kita harus serius. Jangan main-main. Jangan main-main, karena itu mengecewakan guru kita dan juga akan mendatangkan hasil yang tidak baik kepada kita. Jadi ikhlaskan niat, kemudian sungguh-sungguh. Yang berikutnya, di dalam keseriusan tadi, kejidin tadi, juga jangan lupa membuat dokumentasi keilmuan yang baik, baik itu buku yang atau catatan atau rekaman, karena daya ingat kita sangat terbatas. Di saat-saat kita butuh, di sini kita bisa merujuk. Maka ulama-ulama dulu kalau sudah ada buku yang dia baca bersama gurunya dari awal sampai akhir, berapapun dijual dia tidak akan, berapapun ditawar orang dia tidak akan jual. Kenapa? Karena memang sudah di situ ilmu atau catatan atau tanda-tanda atau keaslian kebenaran kitab sudah terjamin, karena memang sudah dibaca dari awal sampai akhir bersama guru-gurunya. Karena pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, etika kita kepada guru kita juga, ilmu yang diberikan kepada kita itu kita amalkan dan kita ajarkan.
kita amalkan dan kita ajarkan. Ini bagian dari etika, karena ini yang dikehendaki oleh guru kita, bagaimana dia punya murid bukan hanya mentransfer ilmu, tapi bagaimana ilmu itu diamalkan muridnya. Jadi ketika kita mengamalkan ilmu yang kita terima dari guru kita, itu bagian dari penghormatan kita kepada guru kita, karena memang itulah keinginan mereka. Dan selanjutnya jangan terhenti ilmu itu sampai di kita, tapi bagaimana juga kita ajarkan kepada orang lain agar menjadi investasi guru kita yang sudah diberikan kepada kita, kemudian kita berikan kepada orang lain, dan nanti orang lain memberikan kepada orang lain lagi, sehingga setiap orang mengamalkan ilmu itu, guru kita mendapatkan pahalanya. Pasti ini yang diinginkan oleh guru kita, bagaimana ilmu itu terus berkesinambungan. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kedepankan etika, moral, adab kita kepada guru di tengah-tengah krisis yang moral hari ini, karena orang yang baik, orang yang bermoral terpuji, yang punya adab, itu pasti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan manusia, karena adab itu di atas ilmu. Lebih baik kita punya ilmu sedikit tapi punya adab yang kaya, kita menghiasi diri dengan adab yang mulia, daripada kita memiliki ilmu yang tinggi, gelar yang panjang, gelar yang banyak, gelar akademisi yang hebat, tapi sementara sangat minim dari segi adab atau moral etika dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.